Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La rabban siwa wa la ma'buda illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Segenap puji, sebanyak syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Tunggal, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pencipta dan Pengatur seluruh kehidupan kita, yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Saya katakan bahwa nikmat iman dan Islam adalah dua nikmat yang terbesar, karena tidak ada nikmat yang melebihi iman dan Islam. Kalau nikmat harta benda, pangkat dan jabatan itu sifatnya temporer, relatif singkat, dan belum tentu bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Bahkan bisa saja harta benda yang berlimpah ruah, pangkat jabatan yang semakin tinggi, tetapi dia tidak bisa menikmati apa yang selama ini dia miliki, karena ujung-ujungnya harus berhadapan dengan KPK. Bahagiakah kita dengan harta benda yang berlimpah ruah, pangkat dan jabatan yang semakin hari semakin tinggi, ternyata kalau akhirnya menjerumuskan bagi dirinya? Tetapi iman dan Islam adalah jaminan keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia yang bukan hanya dunia, tetapi iman dan Islam itu memberikan jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan dari dunia sampai ke akhirat. Yang oleh sebab itu iman dan Islam anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita rawat, kita jaga dengan sebaik-baiknya, agar ketika kita wafat meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan iman dan Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara kami memperbaharui iman? Rasul menjawab, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah olehmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang singkat ini
adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya menjamin kita di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Dalam hadis yang lain Nabi menegaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ketika dia sakratil maut, malaikat menjemput nyawanya, ucapan yang paling akhir adalah la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita masih berada di alam arwah, di alam ruh, ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, termasuk kita telah menjawab, benar kami menjadi saksi. Kesaksian kita bahwa kita bertuhan, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita masih berada di alam ruh, di alam arwah. Maka kemudian kita berpindah ke alam yang kedua, alam arham, alam rahim atau alam kandungan. Sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa, di saat kita berada di dalam kandungan seorang ibu, kita semuanya menemukan kebahagiaan. Di saat kita mendapatkan kebahagiaan di alam rahim seorang ibu, lahirlah kita ke alam yang ketiga, yakni alam dunia. Ketika manusia lahir ke alam dunia, yang terdengar adalah suara tangisan. Padahal ayah ibunya tertawa bahagia, sanak famili, keluarga, tetangga berdatangan menyambut gembira dengan lahirnya sang bayi. Tetapi yang disambut dengan kegembiraan justru malah menangis. Waladatka ummuka yabna Adam bakiyan wan nas haula yadhakuna surura. Wahai bayi, ketika engkau dilahirkan oleh ibumu, kamu dalam keadaan menangis. Wan nas haula yadhakuna surura, sementara manusia sekitar kamu dalam keadaan tertawa. Wajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Berusahalah kamu dan terus berjuang. Kalau di saat kamu lahir kamu menangis, orang lain yang tertawa bahagia, nanti saat kamu yang meninggalkan dunia yang fana ini, kamu yang tertawa, wajahnya cerah ceria, berbekal amal saleh, siap menghadap Allah. Sementara orang yang dulu ketika kita lahir tertawa, sekarang bergantian mereka yang menangis, ikut berduka cita, merasa kehilangan dirinya. Bisa dipastikan orang yang semacam ini ketika lahir menangis, orang lain tertawa bahagia. Di saat dia meninggal dunia, dia yang tertawa, wajahnya cerah ceria, berbekal amal soleh. Orang yang ditinggalkan merasa kehilangan. Orang semua ikut berduka cita. Orang ini selama hidupnya dia melaksanakan ibadah kepada Allah dan berguna bagi lingkungannya di mana dia tinggal. Sementara ada orang yang ketika lahir menangis, orang lain tertawa bahagia. Di saat dia yang meninggal dunia masih dalam keadaan menangis, wajahnya pucat pasi, belum siap untuk mati, dosa dan noda masih banyak dia perbuat. Sementara orang yang ditinggalkan bukan berduka cita, berbela sungkawa, justru malah ikut merasakan gembira.
Orang ini mungkin waktu hidupnya jauh dengan Allah, malah lebih banyak merugikan orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di alam yang ketiga, yakni alam dunia. Fungsi dan tugas hidup kita sebagai manusia Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Tugas kita di alam dunia adalah ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji saja, namun segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Apalagi ada contoh dari baginda Rasulullah, maka semuanya punya nilai ibadah. Satu contoh yang paling gampang di dalam kitab Syu'abul Iman atau Qami'ut Tughyan, dalam menerangkan 77 macam cabang iman. Awaluha, cabang iman yang pertama, cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan cabang iman yang paling rendah menyingkirkan duri penyakit dari jalanan manusia. Alangkah indahnya ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian iman yang pertama adalah tauhid. Tetapi ternyata di dalam kita bertauhid, cabang iman yang terakhir adalah terkait dengan hubungan dengan sesama manusia, bahkan punya pengertian menyelamatkan umat manusia. Kalau kita sudah bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ada orang yang akan celaka, selamatkan orang lain. Di tengah jalan ada benda yang berbahaya, paku, beling, dan sejenisnya, yang nanti kalau ada kendaraan yang berlalu lintas, nanti bannya pecah, pengendaranya akan celaka. Kalau ada orang yang berlalu lalang, kakinya menginjak benda berbahaya itu, maka dia akan luka. Iman kita berbicara, selamatkan orang lain, singkirkan benda yang berbahaya itu demi menyelamatkan orang lain. Perintahnya adalah selamatkan orang lain dari gangguan benda yang berbahaya, bahkan dari gangguan lidahmu, dari gangguan tanganmu, dari gangguan perbuatan-perbuatan kamu yang tercela. Malah kadang sebaliknya, di tempat orang berkerumun, di tempat orang ramai, di tempat orang rapat, dipasangin bom. Ketika bomnya meledak, yang mati bisa siapa saja. Jelas-jelas ini adalah bukan ajaran Islam, bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengakhiri kehidupan di alam yang ketiga, kita akan masuk ke alam yang keempat, yakni alam barzakh. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sakinatin. Barang siapa masuk kubur tanpa berbekal amal soleh, laksana orang yang menyeberangi lautan tanpa kapal berbekal amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Alam barzakh, alam penantian, menanti datangnya kiamat. Sampai terakhir di alam akhirat, Allah hanya menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Barang siapa yang ingin ke surga silakan, barang siapa yang ingin ke neraka juga silakan. Allah itu sangat demokratis. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa hendak beriman, persilakan beriman dengan baik. Balasan orang yang beriman adalah surga,
Dan barang siapa yang hendak ingkar kepada Allah, persilakan ingkar. Balasan orang yang ingkar kepada Allah adalah neraka. Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan petunjuk kehidupannya. Ada Quran dan Sunnah, ada ijma dan qiyas sebagai pedoman hidup manusia. Cara jalan menuju surga lengkap ada petunjuknya. Kalau jalan ke neraka juga lengkap apa yang diperbuat sehingga dia masuk ke dalam neraka. Manusia tinggal memilih. Yang oleh sebab itu pada hari Jumat yang penuh barokah ini, di mana merupakan sayyidul ayyam, penghulu segala hari, mari sama-sama untuk kita bermuhasabah, evaluasi diri kita masing-masing. Akankah jalan yang kita tempuh ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, mengikuti jejak langkah para ulama yang telah membimbing kita? Maka itulah jalan kebahagiaan dan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu dan bapak kita, para guru-guru kita, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.